I'm on it. 変身。超発光フェラクス Z ドライバー。変身。Hari Minggu, tanggal 3 Agustus 2025 kemarin, kita dikasih dengan cukup banyak update dari Kamen Rider Zetsu secara official. Yes, secara official atau secara resmi guys. Dan cukup banyak, cuman sayangnya tidak ada yang benar-benar baru gimana sih guys ya. Hanya memperjelas lagi secara resmi apa yang sudah banyak kita bahas dari kemarin. Tapi tidak ada salahnya untuk tetap kita ulas lagi, sekalian kita cross check lagi pastinya ya. Emang ada apa aja sih? Paling rame sih kalau kalian lihat di channel YouTube-nya Bandai ya. Ada 4 video baru loh. 4 video guys mengenai Zetsu yang mereka langsung publish di hari Minggu semua. Nih Ana jelaskan satu persatu ya. Video pertama judulnya itu Kamen Rider Zetsu Special News Full Version. Broadcast start in September 2025. Ini cuma 3 teaser yang disatukan menjadi satu video sama seperti kayak minggu kemarin. Jadi udah memperlihatkan juga kan si Ryotaro Imai sebagai Baku Yorozu juga. Dan di akhir dia itu nyelipin TVCM untuk DX Zetsu drivernya. Udah begitu doang ya. Dan video kedua ada yang judulnya itu Kamen Rider Zetsu Henshin Belt DX Zetsu Driver TVCM Early Purchase Campaign Version dari Bandai Official. Ini TVCM yang diselipkan di video pertama tadi. Jadi TVCM ya tentunya ya durasinya itu sangat singkat ya. Hanya 16 detik saja. Dimana Ana juga udah up di fanpack. Tapi apa yang jadi daya tarik di sini? Setelah sekian lama, akhirnya TVCM Belt Kamen Rider dengan penampilan main karakternya itu kembali. Yes, ada si Baku nih di iklan beltnya ini ya. Setelah terakhir mungkin Kiva yang iklan beltnya itu ya pakai aktornya nih ya. Dan kedua, sebelum Henshin di iklan ini, Baku berkata dalam bahasa Inggris, I'm on it. Anjay. Video ketiga ya. Selain TVCM, ada juga special PV yang dirilis sama mereka dengan durasi 2 menit. Nah ini dia nih. Ini video yang udah Ana tunggu-tunggu dari bulan Juli. Dimana tadinya Ana tuh pengen ngambil bahan dari sini untuk pembahasan form-form lainnya dari si Zetsu. Soalnya Ana bahas form-formnya Gabu tahun lalu itu dari special PV juga guys. Tapi ternyata mereka itu yang memperkenalkan form-form lainnya lewat video yang lain kan di Zetsu ini ya. Sebenarnya ya PV ini tuh sudah dipamerkan jauh-jauh hari pas eksibisi Bandai dan Blibli World itu di Shanghai, Cina ya, awal Juli 2025. Makanya dari kemarin Ana tuh kayak nunggu banget tuh kan ya, wah kayaknya nggak lama bakalan keluar nih ya. Ternyata baru diupload di YouTube Bandainya sekarang guys. Pokoknya soal ini kita bakalan breakdown di video ini secara lengkap juga. Video keempat, salah satu yang sudah ditunggu-tunggu juga guys, yaitu video review dari tim Bandai Mania untuk DX Zetsu Driver. Emang serialnya itu belum tayang, dan bahkan DX-nya juga masih cukup lama rilisnya ya. Tapi ya seperti biasalah, Bandai Mania selalu udah review duluan sebagai bentuk promosi juga. Video review ini cukup penting, dimana kita jadi lebih tahu ya dengan size dari DX Zetsu Driver itu sebesar apa, strapnya seperti apa, penampakannya jika sudah dipakaikan layaknya tas lempang seperti apa, dan juga detail lebih dari si capsumnya. Nanti kita react satu persatu suara perubahan dari 4 form utama Zetsu pastinya. Semua video-video ini dan garis besar isinya sudah Ana rangkum dan post semua di fanpage guys ya. Jadi tenang saja. Ana mau lanjut bahasannya ke rumor terbaru dulu deh ya. Baru nanti kita bahas lagi yang tadi nih, yang udah Ana ulas-ulas ya. Jadi samaan juga ya, ini rumornya itu keluar di hari Minggu kemarin, cuman maleman. Pas Ana live tuh keluarnya. Menurut rumor, dalam seriesnya, main protagonis kita, yaitu si Baku Yorozu, akan menggunakan 2 bahasa. Jadi dalam Dream World, Baku itu kebanyakan akan menggunakan bahasa Jaksel. Nggak, maksudnya bahasa Inggris guys. Dan di Real World akan seperti biasa menggunakan bahasa Jepang. Berarti di dunia mimpi ya nggak cuman Bakunya aja, tapi si Zero juga mostly akan menggunakan bahasa Inggris untuk percakapannya. Katanya kan di rumor kan ketika si Baku ini pertama kali bertemu dengan si Zero-nya yang ngomongnya full English katanya ya. Jadi sebuah langkah yang berani ya, dimana ini tuh jadi challenge tersendiri untuk sang aktor. Dan bisa menjadi dasar alasan juga dimana Zetsu sendiri kan sudah memulai langkah untuk ekspansi global ya. Di video terakhir kan Ana udah bahas lebih lagi ya deskripsi soal si Baku Yorozu ini. Yang kita udah lihat debutnya itu wah cool banget ya di movie Gabu, mirip kayak Aceng. Di deskripsi terbaru ya malah dibilang karakternya itu ceria dan optimis. Tapi selalu dapat kesialan plus nganggur juga ya. Jadi biar fair nih ya, akan menarik gak sih kalau seperti ini aja nih ya? Oke, di Real World dia itu ya ceria ya, selalu sial dan agak culun. Tapi ketika memasuki dunia mimpi, Baku itu mendadak menjadi cool dan juga dingin. Nah, fair nggak menurut kalian ya?
Jadi challenge lagi ya tentunya untuk sang aktor ya. Jadi English itu harus fluent dan memerankan satu karakter dengan dua personality seperti ini ya. Jadi kita tunggu aja lah kebenaran dari rumor ini dan juga eksekusinya seperti apa ya. Ya malah jadi mengundang penasaran gitu ya soal ini ya. Dan komentar juga menurut kalian gimana soal ini. Langsung ya kita breakdown PV-nya di sini. Jadi Ana bakalan bahas juga secara cepat. Semoga ada hal baru yang bisa kalian tangkap juga di sini. Di sini naratornya itu bilang, tahun 2025 dimulainya transformasi yang belum pernah ada. Kamen Rider Zetsu, DX Zetsu Driver dikenakan di dada. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Kamen Rider, sabuk transformasi tidak dikenakan di pinggang. Desain baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Berbagai adegan dalam serial ini menjadikan sabuk transformasi semakin mencolok dan berkesan. Ya ini udah pasti ya. Dan juga yang di-highlight dari si DX Zetsu Driver ini memang yang udah seperti Ana bahas kemarin, yaitu di light-nya ya. Di sini disebutkan dengan sebutan fitur super cahaya, dilengkapi banyak lampu LED tersembunyi. Baik badan utama belt maupun bagian sabuk bersinar bersamaan, menghasilkan efek pencahayaan dengan rasa kehadiran yang luar biasa. Dan lanjut, mereka itu menjelaskan lagi soal Capsem. Kunci utama dari Zetsu Driver adalah item bernama Capsem, kapsul yang menyimpan kekuatan mimpi. Nah ya, Dream Power. Sumber kekuatan Kamen Rider Zetsu tuh ya Capsem ini. Jadi putarannya katanya terasa sangat memuaskan. Putar bagian tengah Capsem untuk melepaskan kekuatan mimpi. Masukkan Capsem ke Zetsu Driver dan akan mengeluarkan suara Impact. Putar Capsem, Good Morning Rider. Nah, jadi Kamen Rider Zetsu pun bertransformasi. Berbagai bentuk transformasi di sini dijelaskan ya. Jadi dengan Capsem yang berbeda, Kamen Rider Zetsu bisa berubah ke berbagai bentuk. Jadi sabuk transformasi akan menyala dalam beragam warna sesuai bentuknya. Seiring berjalannya waktu, berbagai jenis Capsem baru akan terus dirilis. Jadi siap-siap aja, Ana udah bilang berkali-kali, siap-siap kalian enek sama Capsem 1 tahun ke depannya. Karena memang itulah collectible item kita tahun ini. Setiap Capsem memiliki pola animasi bergerak yang unik. Bentuk-bentuk baru pun akan terus muncul ke depannya. Jadi memang ya, yang mengundang rasa penasaran kita akan rilisan-rilisan Capsem terbaru itu ya, si gambar putarannya itu ya. Jadi apa tuh, nanti animasinya tuh akan seperti apa, ke depannya akan seperti apa. Bahkan Ana tuh udah penasaran sama nanti penerapan si upgrade formnya, super formnya, bahkan final formnya itu seperti apa. Karena ya beltnya cuman begitu doang. Jadi kayak gimana ya, bisa nggak sih dipasangin sama item yang ribet-ribet lagi gitu, yang gede-gede lagi, apalagi kan di bagian dada ya. Soalnya kan ya semakin bertambah kuat si ridernya, mendapatkan form baru juga ya, itemnya kan biasa semakin besar, semakin lebih ribet juga ya. Itulah DX Zetsu Driver, belt transformasi terbaru yang revolusioner dan berbeda dari yang lain. Jadi ada 3 rilisan DX Zetsu Driver yang bisa kalian beli nantinya. Coba kita recap lagi guys ya. Jadi pertama ada DX Zetsu Driver yang reguler. Jadi bakalan dirilis dengan harga 6.930 yen dan rilisnya itu 6 September 2025. Ini yang reguler, yang paling bawah. Dan selanjutnya ada DX Zetsu Driver 4 Form Chain Set. Rilisnya sama juga ya, 6 September dan harganya itu 8.580 yen. Dan kasta yang paling tinggi tentu ini, DX Zetsu Driver Kamen Rider Zetsu Complete Narikiri Set. Harganya lumayan, 13.860 yen dan juga tanggal rilisnya sama, 6 September 2025. Apakah bakalan ada kasta lebih tinggi lagi dari Narikiri Set ini? Anda sih ragu guys ya, tapi mungkin ada set yang berbeda lagi yang bakalan mereka keluarkan ketika Zetsu itu mendapatkan upgrade form. Jadi sama kayak di Gabu kemarin, si Bandai itu ngerilis lagi DX Senshin Belt Gabu ya, tapi di set sama si Gabu Wipa dan juga si Keiking Gochizo, dimana ya artboxnya ya ada si Keiking Formnya, begitu. Kemungkinan sih bakal ada lagi mungkin di Zetsu ini ya. Nah, pilihan kalian yang mana tergantung preferensi kalian ya. Kalau Ana ya, udahlah nggak usah ditanya lagi guys ya. Dan juga info tambahan nih, ada bonus pembelian tambahan eksklusif kalau kalian belinya itu di website amazon.co.jp ya. Jadi kalian itu bisa mendapatkan DX Zetsu Driver display card. Nah, jadi buat apa sih display card ini? Ya buat majang si DX Zetsu Drivernya ya. Jadi ada gambar si ya berbagai macam formnya Zetsu teman-teman ya. Tapi Ana sih ya kayaknya nggak ngambil yang ini ya. Ana juga masih mikir nih, kira-kira enaknya gimana nih ya nanti buat nge-review. Apakah harus pakai manekin lah, atau harus pakai display Daiza seperti biasa. Jadi kalian tungguin aja ya.
Ada artikel terbaru juga yang menjelaskan secara resmi kapsem-kapsem yang akan dipakai oleh Kamen Rider Zetsu. Tak jelasin lagi apa itu kapsem, jadi sekali lagi kapsem adalah kapsul khusus yang menyimpan kekuatan mimpi. Di underline tuh, kekuatan mimpi sebagai sumber kekuatan dari Kamen Rider Zetsu. Jadi dengan menggunakan kapsem, berbagai macam kemampuan luar biasa bisa dibangkitkan. Kapsem baru kemungkinan besar akan terus bermunculan ya. Jadi kita bahas yang ada dulu di sini. Kamen Rider Zetsu dapat berubah ke berbagai bentuk dengan menggunakan kapsem yang berbeda. Setiap kapsem memiliki pola animasi yang benar-benar unik dan berbeda satu sama lain. Berikut daftar kapsem dan juga efeknya berdasarkan kategori. Nah, ini resmi guys ya penjelasannya. Kan kemarin memang Ana tuh udah bahas kapsem-kapsemnya, dari Terebikun lah, dari mana ya, dan juga udah bahas juga form-formnya. Tapi ini coba kita dengarkan penjelasan resminya ya. Jadi ini udah disortir berdasarkan kategori ya. Jadi kita pertama pastinya bahas soal Fisikam. Nah, si Fisikam ini dia itu fokus pada kekuatan fisik. Sekali lagi ini penjelasan resmi ya. Sekalian kita cross check juga. Jadi ada yang Fisikam Impact. Pertama, dia itu fokus ke penguatan tubuh fisik secara ekstrim. Makanya si Zetsu itu langsung ketika mendarat gitu kayak langsung drak, tanahnya itu langsung retak gitu guys ya. Dan berikutnya ada Fisikam Transform, kemampuan untuk mengubah bentuk tubuh. Nah, berarti di sini tuh nggak cuma tangan doang, kaki doang, tapi sampai ke perut, kepala juga mungkin bisa melar-melar ya. Selanjutnya, yang terakhir dari Fisikam ini ada Fisikam Wing, menumbuhkan sayap untuk terbang di udara. Soal ini nggak mengagetkan guys ya. Untuk kategori Teknolom, Teknolom itu berbasis teknologi dan elemen udara. Nah, pertama ada Teknolom Stream, mengendalikan atmosfer dan angin. Dan kedua ada Teknolom Machinery, teknologi mesin dari masa depan. Nah, dari si teknologi machinery ini tuh mendengar penjelasan resminya, Anda juga jadi penasaran. Apakah terbatas cuman hanya dari si alat capitnya itu yang di tangan itu guys ya? Atau bisa mungkin memunculkan ornamen-ornamen baru lagi? Ya, tapi kayaknya sih si capitan itu doang guys ya. Dan terakhir ada teknologi projection, kemampuan menciptakan proyeksi atau cloning bayangan. Lanjut ke S-Prime nih. S-Prime itu berorientasi pada pertahanan dan pemulihan. Pertama di sini ada S-Prime Recovery, memulihkan segala bentuk kerusakan atau luka. Nah, udah Anda jelaskan di Terebikun kemarin guys ya. Jadi misalkan kayak ada bangunan hancur, sama si S-Prime Recovery ini tuh bisa dibalikin lagi. Sama juga seperti luka. Ternyata dia itu bisa. Jadi memang ya agak overpower juga ini ya. Terus selanjutnya ada S-Prime Barrier, menciptakan perisai pelindung untuk bertahan dari serangan. Ya seperti itu ya, yang perisainya ada dua bisa disatuin teman-teman ya. Dan kayak bisa bikin apa ya teman-teman ya, kayak AT field gitulah si Zetsunya ya kalau kalian lihat di short trailer. Dan terakhir ada Paradigma ya. Paradigma itu bertema kekuatan misterius dan manipulatif. Paradigma Wonder itu kekuatan misterius yang belum dapat dijelaskan. Ya namanya juga mistis, manipulatif ya. Dan terakhir ada Paradigma Gravity, mengendalikan dan memanipulasi gaya gravitasi. Jadi ya mungkin ya nggak cuma buat lempar objek-objek dan bikin layang doang guys ya, tapi bisa memanipulasi gravitasi ya. Setiap kapsem tidak hanya memiliki fungsi yang unik, tapi juga dilengkapi animasi dinamis di dalam kapsulnya, menjadikannya item transformasi penuh gaya dan teknologi tinggi. Sekarang kita bahas ke review DX Zetsu Driver dari Bandai Mania. Ini Anda mau coba bahas point of interest-nya menurut Anda sebelum kita lihat dan dengar suara perubahan Zetsu dari si DX-nya ya. Di awal video kita itu bisa melihat ada 3 kru dari Bandai Mania yang kompak berbarengan Henshin menjadi Zetsu bersama-sama. Apakah semakin menjadi pertanda juga nih, sesuai yang udah Anda banyak bahas dari kemarin, organisasi di ceritanya itu nanti akan mempunyai banyak agent-agent pekerja dan semuanya bisa menjadi Kamen Rider. Kalau kalian itu ya pengen nggak nih ya di Zetsu ini ridernya banyak atau enggak nih? Atau pengen independen aja layaknya kayak si Gabu gitu? Ya emang jadi agak mirip Sword of Logos nantinya ya, tapi akan menarik sih jika ridernya itu banyak ya. Ya sebenarnya pro kontraannya tuh gimana temanya guys ya? Kalau misalkan diharuskan si serial rider ini tuh enaknya ya ridernya sendiri ya udah sendiri ya, atau rider yang nggak banyak ya udah. Tapi kalau misalkan ada tema-tema yang biasanya kayak seperti ini kan, wah kayaknya enaknya ridernya banyak nih ya. Jadi ya pro kontraannya tergantung situasi guys ya. Jadi ya akan menarik lah pokoknya kalau rider-ridernya banyak, punya personality yang berbeda-beda dan fighting style-nya juga yang berbeda-beda juga. Apalagi kalau udah kerja sama dan mereka itu bisa kayak saling support satu sama lain dengan kemampuan masing-masing juga. Packaging dari DX Zetsu Driver versi yang reguler cukup unik tahun ini. Karena beltnya ternyata tidak terlalu besar, maka dari itu packagingnya juga terlihat cukup ekonomis dan berbeda untuk tahun ini. Dimana biasanya DX belt itu kan selalu hadir dengan box yang besar gitu ya, berbentuk persegi panjang seperti itu. Nah ini cuman seperti itu aja ya, dan memanjang ke atas. Ini kayak DX Tega Sword reguler lah, seperti ini juga kan si boxnya ya. Dan membahas DX Zetsu Drivernya ternyata ya memang cukup kecil, sangat simple sekali juga. Dan kalau kita bandingkan strap yang di versi DX ini dengan yang dipakai oleh Baku di TVCM-nya, ini berbeda.
ya. Strapnya yang dipakai Baku itu ya versi prop, berarti yang bakalan dia pakai di filmnya. Dan ini untuk DX-nya strapnya clear. Nah, kenapa dibikin clear? Seperti yang kita tahu, perubahan foam dari Zetsu itu kan tidak hanya mengganti sebagian besar warna beltnya kan, tapi juga sampai ke strap-strapnya. Ini dilakukan di versi toys-nya dengan harapan agar cahayanya itu bisa merembet ke strapnya walau memang nggak keseluruhan banget ya. Nah, ini pengakalan yang cukup oke lah menurut Ana. Makanya mereka itu review DX-nya ini dalam gelap mulu kan. Jadi biar kelihatan. Kalau misalkan terang nih kayak gini ya, nggak akan nyampe sini lightnya, Ana jamin guys. Jadi ya biar makin kelihatan lightnya yang merembet ke hingga strapnya itu ya. Makanya di bagian strapnya juga terdapat detail-detail ukiran garis futuristik agar si lampu dari belt ini tuh bisa makin merembet lagi. Ini Ana kasih contoh aja guys ya. Soalnya sebelum ini sempat ada di perilisan DX yang penerapannya seperti ini. Ini udah pengen banget Ana bahas dari kemarin, yaitu dari DX Leisa Race Raisa. Kalau kalian perhatikan lagi, bagian strap di si DX Zetsu Driver, dia itu ya ukiran-ukiran dan juga detailnya mirip dengan bagian clear yang ada di si Leisa Race Raisa ini. Nih, yang ada garis-garis futuristik ini guys ya. Jadi sama juga dengan cartridge tempat kita masukin si Leisa Racer Card ini guys. Nah, jadi ketika si lightnya ini, nah kalian lihat kan lightnya itu cuman ada di sini kan si Leisa Race Raisa ya. Sementara bagian ini kan nggak ada lampunya guys. Tapi dia lightnya itu bisa merembet sampai ke sini karena clear partnya ini dan juga ada si ukiran-ukiran detailnya ini. Nah, itulah yang coba diterapkan di si DX Zetsu Driver. Itulah yang bisa Ana tangkap guys ya. Mohon maaf juga kalau misalkan ada salah. Jadi nanti aja kalau misalkan Ana udah pegang DX Zetsu Driver kan bisa tahu gitu ya lebihnya itu kayak gimana dan juga detail-detailnya gimana. Nanti aja di sesi review Ana jelaskan lebih lengkapnya ya. Nih, yang penasaran sama bagian belakang DX Zetsu Driver ternyata berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. Karena dia itu jenisnya seperti tas kelempang. Jadi bukan pakai strap plastik lagi, tapi memakai tali yang sering kita lihat sering dipakaikan di tas-tas selempang. Tentu size-nya ini bisa disesuaikan. Ya, udah kayak tas lempang banget. Yang mereka tulis di sini, ukuran lingkar dada belt itu bisa disesuaikan dari sekitar 55 cm hingga 105 cm. Nah, silakan kalian ukur sendiri tuh ya, buat jaga-jaga kira-kira muat nggak nih di gua ya. Jadi katanya ini tuh cocok dipakai anak-anak maupun orang dewasa. Orang dewasa guys ya, bukan masalah besar katanya buat orang dewasa yang mau pakai DX ini ya. Terobosan baru lagi tentunya untuk tahun ini ya. Jadi nggak usah ribet mikirin high spec belt ataupun strap atau extension mungkin ya. Jadi asal ya dada lu normal ya. Dan bagian back holdernya ya hanya plastik tipis yang at least tuh bisa jadi penahan aja di bagian belakangnya. Jadi back holder yang suka kita temuin lah di belt-belt simple buckle ya. Jadi Frastam Gear juga kayak gini, cuman lebih tebal guys. Kira-kira itu dia beberapa poin yang mau Ana tambahkan. Jika kalian juga udah nonton review DX-nya, silahkan ditambahkan juga jika kalian nemu poin menarik juga ya. Mari sekarang kita lihat dan dengarkan hands-in dari Kamarada Zetsu di review DX-nya ini. Langsung 4 foam sekaligus. Dari Visicam Impact, mari kita dengarkan. Standby pertamanya ini ya. Suara detak jantungnya agak nggak kedengeran. Mezomero. Udah banyak denger lah kalian ini. Nah, lightnya sampai strap. Gila, strapnya sampai warna merah loh. Tapi mereka dalam gelap, biar bisa merembet dan kelihatan ya. Langsung aja kita yang kedua, Technolom Stream ya. Standby pertamanya sama. Tekan tombol Stream. Suaranya lebih apa ya? Kayak teknika gitu. Good morning rider. Suka aneh suaranya. Sampai strapnya jadi biru, Pak. Nice. Kita langsung lanjut ke S-Prime Recovery nih. Standby pertama sama. Setiap kapsel standby-nya tuh beda-beda ya. Tuh. Ini lebih magical suaranya, suara standby-nya. Kenapa tidak ada suara? Karena takut spoiler. Anda paham cara mainnya ya. Jadi mereka sengaja memang nggak ngeluarin suaranya ya. Karena memang belum waktunya.
Dimana stream sama Impact ya keluarnya duluan, jadi nggak ada salahnya untuk dikasih lihat. Lanjut, ini terakhir ya, Paradigma Wonder. Kita dengerin nih standby-nya yang ini ya. Wonder. Lebih nyentrik ya standby-nya. Menarik. Oke. Tidak dikeluarkan juga suaranya karena spoiler. Seperti itu ya. Tapi Ana udah paham nih. Itu dia guys, update-update hari Minggu kemarin yang sudah Ana rangkum dan bahas semua ya. Sekali lagi diingatkan, sehabis ini tanggal 7 Agustus 2025 akan ada press conference dari Kamen Rider Zetsu yang akan menghasilkan lagi banyak update seperti kayak trailer, cast lainnya, bahkan openingnya, atau ada voice aktornya guys ya. Jadi standby aja guys ya, dan tolong dengan sangat tidak perlu spam. Jadi kerjaan Ana di hari itu kan ya bukan cuma untuk bikin bahasannya di YouTube doang kan, tapi harus update juga di fanpage dari pagi setiap ada info-info yang keluar ya. Kasih semangat aja lah buat Ana dan juga Mike sebagai admin nanti ya. Jadi tolong pemahaman dan pengertiannya aja guys ya. Jadi ditunggulah pokoknya semua bahasannya atau outputnya dari hari itu. Jadi thank you banget yang udah selalu ngikutin update-update Zetsu di fanpage Ana maupun lewat pembahasan juga di YouTube. Jadi kalian komentar aja mengenai video ini di kolom komentar bawah. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye bye guys.